Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum mengazankan jenazah dalam Islam dan dalilnya. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Hukum mengazankan jenazah dalam Islam dan dalilnya. Kematian adalah hal yang pasti dan menjadi rahasia Allah SWT. Dalam Islam, pengurusan jenazah adalah hal yang wajib dilakukan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam. Layaknya menghormati manusia selagi masih hidup. Mengurus jenazah juga harus dilakukan dengan adab-adab menghargai si mayit. Namun terdapat salah satu kebiasaan yang dianggap sunnah dalam pengurusan jenazah, yakni mengazankan jenazah. Banyak masyarakat yang melakukan hal ini dengan anggapan bahwa jika lahir diazankan maka meninggal pun harus diazankan. Namun bagaimana sebenarnya hukum mengazankan jenazah dalam Islam? Tidak ada tuntunan dalam syariat perihal mengazankan jenazah. Mengenai hal ini, Ibnu Hajar al-Haythami rahimahullah pernah ditanya pertanyaan yang senada. Beliau menjawab, perbuatan tersebut tidak ada tuntunan dalam syariat. Siapa yang menyangkanya sebagai sunnah yang dilakukan ketika turun ke liang kubur? Karena mengkiaskan dengan anjuran mengazani bayi yang baru lahir, sebagai bentuk penyamaan antara akhir kehidupan dengan awal kehidupan, maka dia telah keliru. Di mana sisi kesamaannya sehingga bisa dikaitkan? Semata-mata ini dilakukan di awal, kemudian yang ini dilakukan di akhir. Tidak bisa kemudian dianalogikan seperti itu. Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra 3/24. Larangan azan dan iqamah di kuburan. Begitu pula dengan penjelasan yang disampaikan oleh Lajnah Daimah, Komisi Fatwa Ulama Arab Saudi, yang telah ditandatangani oleh Syaikh Abdulaziz bin Baz, Syaikh Abdul Razak Afifi, Syaikh Abdullah Gudian dan Syaikh Abdullah bin Qu'ud. Tidak boleh azan dan iqamah di kuburan setelah menguburkan mayit atau sebelumnya. Karena perbuatan ini tidak ada tuntunannya dan termasuk perkara baru dalam agama. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Ifta 9/72. Talqin setelah penguburan tidak ada dalam sunnah. Jadi talqin setelah penguburan tidak ada asalnya di dalam sunnah, dan talqin yang disyariatkan adalah ketika mau meninggal. Karena itulah yang bermanfaat bagi orang yang mau meninggal dan bisa dia pahami sebab dia masih hidup dan mampu mengucapkan kalimat ini, dan dia masih di negeri amal. Adapun setelah mati maka amal sudah selesai. Al-Muntaka min Fatawa Al-Fauzan nomor 131. Tidak ada Rasul mencontohkan untuk mengazankan jenazah saat menguburkannya sehingga amalan tersebut termasuk bid'ah. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usai menguburkan jenazah, beliau berdiri di dekat kuburnya kemudian bersabda, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian dan doakan supaya dia diberikan keteguhan. Karena sekarang ini dia sedang ditanya. Hari Abu Dawud, Ibnul Munzir rahimahullah berkata, pendapat disyariatkan doa untuk mayit setelah menguburkan adalah pendapat mayoritas ulama. Al-Ajuri dan yang lainnya mengatakan, dianjurkan berdiri sejenak setelah menguburkan, lalu mendoakan mayit. Azan dan iqamah dalam perjalanan menuju pekuburan hukumnya sunnah. Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam Hasyiah Al-Baijuri menjelaskan, disunahkan azan dan iqamah saat melakukan perjalanan dan tidak disunahkan azan ketika menguburkan mayat.
Pendapat ini berbeda dengan ulama yang mensunahkan azan karena menyamakan hukumnya dengan mengazankan anak yang baru lahir. Ibnu Hajar berkata, saya menolaknya dalam syarah al-ubab. Akan tetapi jika penguburan mayat disertai azan, maka mayat diringankan dalam menjawab pertanyaan di dalam kubur. Dianjurkan untuk menuntun seseorang mengucapkan kalimat tauhid saat sakaratul maut. Sedangkan ketika seorang manusia sedang dalam keadaan sakaratul maut, maka dianjurkan untuk menuntunnya mengucapkan kalimat tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talkinlah, tuntunlah orang yang mau meninggal untuk mengucapkan La ilaha illallah. Hari Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Berkata An-Nawawi, maknanya, orang yang sedang didatangi kematian. Maksudnya, ingatkan dia la ilaha illallah supaya itu menjadi akhir ucapannya. Syarh Muslim 6/219. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Hari Abu Dawud, dari Muadz bin Jabal, dan disahihkan Syekh Al-Albani. Ketika paman beliau Abu Talib mau meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk beliau dan menalkinnya seraya mengatakan, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah dengannya untukmu di sisi Allah. Muttafaqun alaihi. Demikian penjelasan tentang hukum mengazankan jenazah dalam Islam dan dalilnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.